Selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senangnya pagi hari ini kita bisa berjumpa. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Kita sungguh bersyukur bahwa kita ada, ya tentu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, mari kita memberikan waktu kita sejenak untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menguatkan kita, menuntun kita untuk selalu ada di dalam anugerah Tuhan. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan langsung disambung dengan pujian dari anak-anak SMK Paulus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami akan memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa ketika kami mulai dengan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil, dan dari lewat itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin.
Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi topik kita pada pagi hari ini, kita yang menggarami atau kita yang digarami oleh dunia. Ya. Coba kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 14. Nah, ini ayat yang cukup sering kita dengar ya, apalagi kalau kita rajin membaca Alkitab, pasti ayat-ayat ini ya kita sudah setidaknya kita sudah mengerti ya. Kita yang digarami dunia atau kita yang menggarami dunia. Ya, saya akan bacakan buat setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau kita bicara tentang garam, ya pasti semua di rumah-rumah kita pasti ada garam, karena ini sangat penting fungsinya ya. Tentu kalau kita memasak tanpa ada garam itu hambar rasanya. Jadi salah satu kegunaan atau fungsi daripada garam adalah mengubahkan keadaan ya, dari keadaan hambar menjadi ya ada rasa gitu. Dari yang tidak ada rasa menjadi ada rasa ya. Ya. Bisa juga mencegah pembusukan ya, misalnya kalau kita membuat ikan asin ya tentu perlu garam supaya ikan itu tidak busuk ya, malah bisa dikonsumsi karena ya, dan rasanya tentu enak juga ya kalau ada garam di situ. Tapi kalau nggak ada garam ya mungkin akan busuk dan ya tentu tidak bisa digunakan lagi, alias dibuang dan tidak ada gunanya. Nah, kita diumpamakan ya, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, kita diumpamakan seperti garam ya. Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Artinya kalau garam tidak ada rasanya, buat apa? Hanya namanya seperti garam tapi tidak ada rasanya. Ya. Jangan-jangan kita juga hanya status kita orang Kristen, tapi kita nggak berfungsi sebagai orang Kristen yang harus menjadi garam, yang harus menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah tempat kerja kita. Kita harus menjadi garam. Ya. Artinya di mana di sana ada kebusukan, harusnya kita berfungsi menjadi garam, mencegah terjadinya ya pembusukan itu ya. Ya contoh misalnya kita bekerja dalam suatu lingkungan pekerjaan dan di sana ada ketidakbenaran ya, artinya misalnya ada korupsi, harusnya kita bisa sebagai orang Kristen berfungsi sebagai garam untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan misalnya. Itu salah satu fungsi kita sebagai orang Kristen, menjadi garam di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Atau banyak hal-hal yang tidak baik misalnya terjadi di lingkungan kita. Di sana ada misalnya terjadi mabuk-mabuk misalnya, atau terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sanalah kita harus berfungsi sebagai garam dan terang. Ya. Sehingga mengubahkan keadaan itu, di mana misalnya lingkungan kita banyak orang yang tidak bisa membaca, sedangkan kita punya kemampuan untuk mengajar mereka. Di sanalah kita berfungsi sebagai orang yang bisa mengubahkan keadaan dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Ya. Di mana ada ketimpangan ekonomi misalnya, di sana kita bisa menjadi garam, mengubahkan keadaan. Ya. Jadi ini tugas kita menjadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Kamu ada di tengah-tengah dunia. Kamu harus menggarami dunia, bukan dunia yang menggarami kamu. Ya.
Nah, coba kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Misalnya kita lihat di dalam raja-raja ya, bagaimana seorang raja yaitu Salomo. Dikatakan apa yang dilakukan Salomo? Apakah dia mengubahkan dunia, atau dunia yang mengubahkan dia, atau keadaannya yang mengubahkan dia? Nah, kalau kita lihat bangsa Israel atau Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ya, tentu Tuhan punya tujuan kan. Kenapa Tuhan nggak langsung membawa mereka ya ke tanah Kanaan? Karena Tuhan janjikan janji yang manis. Ya, aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, tentu setiap orang yang mendengar, apalagi orang di bawah perbudakan, orang yang dibawa tekanan dan merasakan perkataan aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, ya tentu itu suatu janji yang menyenangkan. Ya mungkin kita juga kalau kita dijanjikan, misalnya kita sedang mencari pekerjaan dan kita dijanjikan kamu akan saya bawa bekerja, misalnya seseorang menjanjikan kita untuk bekerja, dan ya tentu kita sangat senang gitu ya untuk bisa bekerja di suatu tempat yang baik, atau kita mau sekolah atau kuliah di suatu sekolah atau universitas yang bagus, kita dijanjikan seperti itu. Tentu setiap orang yang mendapat janji seperti itu pasti hatinya senang. Sama dengan bangsa Israel, ketika mereka dalam perbudakan dan mereka dijanjikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, ya tapi Tuhan tidak langsung membawa mereka ke sana. Ya, mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Ya. Tuhan latih mereka, ada proses. Ya. Dan dalam setiap hidup itu ada proses. Gitu. Ya. Ada proses yang harus kita lewati karena Tuhan tahu. Ya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu bangsa yang akan dibawa menjadi garam yang akan difungsikan sebagai garam untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ya, takut mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atau bukannya mereka menggarami bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, tapi sebaliknya mereka yang digarami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Coba kita lihat satu kasus atau satu contoh seorang raja, ya Raja Salomo. Nah, kalau kita lihat di dalam Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, saya akan bacakan buat kita semua pendengar radio terima kasih. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Nah, ini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya. Nah, ini Tuhan sudah memberikan pesan kepada bangsa Israel, jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, karena mereka akan mencondongkan hati kamu kepada Allah-Allah mereka, bukan Allah yang sesungguhnya, tapi Allah-Allah sembahan mereka, bukan Tuhan Allah Israel. Dan ini terjadi pada Raja Salomo. Sudah ada peringatan. Nah, dan tentu firman Tuhan itu berlaku ya turun temurun, khususnya di tengah-tengah bangsa Israel, dan tentu kita sebagai orang percaya masa kini firman itu tetap ya berlaku bagi kita. Firman itu ya dan amin, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan katakan pasti itu akan terjadi. Ya, jangan bergaul dengan ya mungkin kalau zaman bangsa Israel, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kalau zaman sekarang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kehidupannya moralnya tidak baik. Ya, bukan berarti kita tidak boleh berteman, tapi ada hal-hal yang prinsip kalau sudah menyangkut keyakinan kita,
Ya, perbuatan-perbuatan kita ya harusnya kita ya tidak bergaul dengan mereka. Ya. Nah, satu ayat kalau dikatakan di situ, coba kita baca satu ayat tentang pergaulannya. Nah, ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, di sana dikatakan ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Situ dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini jelas firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya kita sudah sebagai anak Tuhan, kita sudah biasa melakukan hal-hal yang baik, tapi ketika kita bergaul, ketika kita misalnya bergaul dengan seorang pemabuk, ya lama-lama kita juga terpengaruh. Tapi di situ kita harus jadi garam. Ketika kita masuk di tengah-tengah orang yang suka mabuk misalnya, harusnya kita menggarami mereka, menjadarkan mereka supaya tidak melakukan hal-hal itu lagi, tapi mereka harus berubah. Karena ya tentu itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau melihat pemabuk gitu kan. Ya. Pemalas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Alkitab itu begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang pemalas, tentang pemabuk dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentu ketika kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, ya kita harusnya berfungsi sebagai garam di sana, bukan mereka yang menggarami kita. Nah, ini terjadi pada Salomo, ya dikatakan ya dia bergaul dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bahkan yang kesalahan paling fatal yang dia lakukan adalah mengambil istrinya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi dikatakan di situ, akhirnya Salomo mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah bangsa-bangsa dari istri-istri yang diambilnya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dikatakan di situ hati Salomo, ya, di ayat 2, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dia lebih mencintai perempuan daripada ya ingat kepada firman Tuhan. Nah, padahal firman Tuhan sudah jelas dikatakan jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Jadi kembali sini, ketika kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini, nah apakah kita ketika kita masuk suatu lingkungan di mana di sana orang banyak yang menipu misalnya, banyak yang bohong, ya harusnya kita menjadi garam dan terang di sana. Harusnya kita mengubahkan keadaan, karena kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Kita harus mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu berarti kita berfungsi seperti ayat pertama dikatakan jika garam tidak ada rasanya lagi, untuk apa gitu kan, hanya diinjak orang. Ya, dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan lagi? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen tidak berfungsi ya sebagai garam di tengah-tengah lingkungan kita, apa gunanya kita ada di lingkungan itu? Ya, tapi Tuhan menghendaki ya, kita harus berfungsi. Di mana terjadi ketidakbenaran, harusnya kita menjadi orang yang membawa kebenaran di sana. Di mana terjadi ketidakadilan, harusnya kita hadir membawa keadilan di sana. Di mana terjadi penindasan, harusnya kita hadir sebagai pembebas di sana. Di mana ada kemiskinan, harusnya kita membawa ya mengubahkan keadaan di situ. Ya, jadi itulah fungsi kita sebagai orang-orang Kristen yang harus mengubahkan keadaan. Fungsi kita sebagai garam dan terang dunia harus mengubahkan keadaan menjadi lebih baik dan menjadi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kita lihat lagi apa yang selanjutnya yang Salomo dikatakan di situ di ayat 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. Itu dikatakan Salomo bukannya menjadi garam dan terang dunia, tapi digarami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Ya, dikatakan sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi kalau kita nggak berfungsi sebagai garam, ya akhirnya kita setengah hati mengikut Tuhan. Ya, dikatakan Salomo juga di masa tuanya, ya bukannya semakin dekat sama Tuhan, tapi hatinya semakin condong kepada ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya. Hatinya mencondongkan kepada allah-allah lain, bukan lagi kepada Allah Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang membawa kesejahteraan pada zaman pemerintahannya Daud Salomo, tapi malah terpaut kepada ilah-ilah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan firman Tuhan di sini katakan bahwa ya Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya karena ya, dia tidak memberikan sepenuh hatinya lagi kepada Tuhan, tapi terbagi. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan ya kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, karena kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang satu. Ya, kita harus fokus pada Allah Israel, ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kita harusnya terfokus ke sana. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan Yesus mau. Ya, kita harus menjadi garam dunia, mengubahkan keadaan. Itulah fungsi orang Kristen, mengubahkan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah salah satu ukuran kita. Apakah kita berfungsi sebagai garam atau tidak, itu salah satu ukuran dari ya fungsi kita, berfungsi sebagai terang atau tidak, gitu kan. Ya. Jadi Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Tidak sama dengan Daud yang selalu ya mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan atau Allah katakan kepada bangsa Israel, jangan kamu bergaul dengan ya mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Jadi kalau kita lihat juga di dalam ayat tadi 1 Korintus 15 ayat 33, ya, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi marilah kita fungsikan diri kita sebagai garam dan terang dunia, mengubahkan keadaan. Ya, jangan harusnya kita di tengah-tengah pergaulan yang buruk, kita mengubahkan pergaulan yang buruk itu menjadi pergaulan yang baik. Keadaan yang buruk harusnya kita ubahkan menjadi keadaan yang baik. Sama dengan ketika ada ikan mati dan dikasih garam gitu ya. Ikan itu malah jadi enak gitu ya. Sama dengan kalau buat ikan asin yang saya katakan di awal tadi, ikan asin tuh enak gitu. Yang membuat enak di situ apanya? Ya, garamnya. Jadi keberadaan kita sebagai orang Kristen itu harusnya membawa rasa, ya, mengubah keadaan, dan masih banyak fungsi kita. Tapi dalam topik kita hari ini, mari kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi bagaimana kisah yang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi Ezra pada saat mereka kembali dari pembuangan. Namun kita dengarkan pujian lagi dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilahkan. Saat ku mencari
Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kita akan lanjutkan lagi. Coba kita lihat satu kisah juga di Perjanjian Lama pada zaman bangsa Israel kembali dari pembuangan. Jadi akibat kesalahan atau ketidaksetiaan mereka, akhirnya mereka dibuang ke Babel, dan ya setelah sekian lama di Babel akhirnya mereka diizinkan ya pulang oleh raja pada zaman itu. Nah, coba kita lihat di dalam Esra 10 ya. Esra 10 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua bagaimana seorang Nabi Esra itu berdoa untuk bangsanya yang walaupun sudah dibawa pembuangan, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan atau ketidaksetiaan mereka. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, ya bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Nah, ini kembali. Jadi apa yang sudah disampaikan pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian pada zaman raja-raja Salomo, dan pada zaman selanjutnya bahkan ketika mereka kembali dari pembuangan, pernyataan atau firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bahwa jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa, apalagi mengambil istri dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, ini kembali terjadi pada saat mereka kembali dari pembuangan. Artinya orang sudah dibuang harusnya sadar gitu ya, harusnya sadar ya. Ya bahkan dikatakan mereka ya namanya juga di dalam pembuangan ya kesusahan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka walaupun di tengah pembuangan, kehadiran Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Nah, di ayat 10 ya, pasal 10 ayat 1 dan 44 coba saya akan bacakan buat kita semua. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Nah, di sini kita lihat bahwa Imam Esra itu berfungsi sebagai garam di tengah-tengah bangsanya yang kembali dari pembuangan, tapi mereka tetap melakukan dosa-dosa. Mereka tidak setia kepada apa yang Tuhan telah firmankan, bahwa jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, jangan apalagi mengambil istri dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, sehingga Esra di tengah-tengah kondisi bangsanya, dia berfungsi sebagai garam dan terang untuk mengubahkan bangsanya supaya sadar dan kembali bertobat kepada Tuhan. Ya. Akhirnya dikatakan Esra tidak hanya diam begitu saja, ya ada tindakannya. Namanya kita berfungsi sebagai garam, melihat keadaan berarti harus ada tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan? Imam Esra berdoa, ya, mengaku dosa-dosa bangsanya di hadapan Tuhan, dikatakan sambil bersujud menangis di depan rumah Allah. Ini yang membuat orang-orang Israel pada zaman itu yang kembali dari pembuangan sadar bahwa mereka telah melakukan dosa-dosa, mereka telah melakukan dosa tidak setia di hadapan Allah, sehingga membuat orang-orang yang kembali dari pembuangan itu, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu anak-anak, dalam jumlah yang besar mereka datang semua menangis keras-keras. Dan sekalian mereka sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan salah, dan mereka mengambil suatu komitmen bahwa mereka akan mengembalikan atau menyuruh pergi istri-istri dengan anak-anaknya. Artinya memisahkan diri dan kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ini gambaran juga kehidupan kita. Kalau kita lihat di situ ketidakbenaran terjadi, harusnya kita berdoa untuk lingkungan itu
kita doakan dan kita bertindak apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahkan lingkungan di mana ketidakbenaran itu terjadi. Disitulah fungsi kita sebagai orang Kristen, menjadi garam terang di tengah-tengah lingkungan kita, mengubahkan keadaan. Ya. Dikatakan bangsa Israel ketika kembali dari pembuangan, ya, di sana Imam Esra melihat ketidakbenaran, ya, ketidaksetiaan bangsa itu, ya, sehingga dia menangis minta sama Tuhan, dan orang-orang yang ada di situ sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar, dan mereka sama-sama datang bersujud di hadapan Tuhan dan mengambil suatu keputusan bahwa kami akan mengembalikan istri perempuan asing yang ada bersama dengan kami, bersama dengan anak-anaknya, karena kecenderungan untuk mencondongkan lain kepada Allah-Allah lain. Ya. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita masa kini, ya, ini berbicara dengan, ya, roh tidak bisa dikawinkan dengan kedagingan. Gitu ya. Kita adalah manusia yang hidup dalam Roh Kudus. Ya. Kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam roh, bukan lagi dalam kedagingan. Tapi kembali kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih menginjak tanah. Kecenderungan untuk jatuh dalam dosa itu masih ada. Ya. Tapi kita yang sudah hidup dalam roh, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita. Ketika kita mau jatuh, sana Roh Kudus berperan. Penyertaannya selalu ada bersama dengan kita dan akan selalu mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Jadi supaya kita menjauhi kedagingan, karena roh tidak bisa dikawinkan dengan kedagingan. Kita tidak bisa, di dalam diri kita itu ada dua, manusia roh dan manusia daging. Ya, makanya kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya. Kita tidak juga bisa katakan Senin sampai Sabtu kita hidup dalam kedagingan, hari Minggu kita hidup dalam roh, itu tidak bisa. Ya, kita ini satu warna saja, warnanya Tuhan Yesus. Jangan ada warna kedagingan, warna duniawi. Ya, kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak harus serupa dengan dunia ini. Ya. Karena dunia ini hanya sementara. Ya. Semua kita akan pergi. Ya. Dunia ini hanya tempat sementara, kita ada di sini. Ya. Dikatakan, mungkin ya tingkat hidup orang Indonesia sekarang udah di atas 80 mungkin ya, 80 atau 70 ke atas gitu ya. Ya karena kondisi kesehatan keadaan kesehatan juga semakin baik gitu ya. Nah, jadi kembali sini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan, oleh roh, ya Roh Kudus itu yang roh kita itu, yaitu Allah sendiri yang bisa mematikan perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik di dalam diri kita, ya. Sehingga kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, ya roh Allah yang ada dalam diri kita adalah anak-anak. Kita harus tahu status kita. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Bukan anak setan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Berarti perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, ya harus mencerminkan diri kita sebagai anak Allah. Ya, Allah tidak pernah melakukan yang tidak baik. Ya, Allah tidak pernah menipu. Allah tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Ya, kalau itu hal-hal yang tidak baik keluar dari dalam diri kita, berarti ya harus kita bertanya lagi, siapa diri saya? Aku ini anak siapa? Anak Allah. Harusnya hal-hal yang baik yang keluar dari dalam diri kita, sehingga ya
kita juga harus berfungsi menjadi garam, ya, mengubahkan hal-hal yang tidak baik tadi menjadi hal-hal yang baik, ya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Kalau kita selalu hidup di dalam roh Allah, ya, pasti kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan dunia. Bukan dunia yang menggarami kita, tapi kita yang akan menggarami dunia ketika kita hidup di dalam roh Allah. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa hidup di dalam roh Allah? Bergaul kariblah dengan Allah. Pelihara mesbah doa, pelihara jam-jam doa kita, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang rancangkan di dalam hidup kita. Baca firman Tuhan supaya rancangan kita sejalan dengan rancangannya Tuhan. Kembali, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan dunia berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Makanya kejahatan dengan kebaikan ini tidak akan pernah bisa disatukan. Tidak akan pernah disatukan. Lihat saja air dan minyak, sampai kapanpun air dan minyak itu tidak akan pernah menyatu. Mau disatukan bagaimanapun ya tidak akan pernah menyatu. Kebaikan akan selalu muncul. Walaupun kelihatannya kayaknya yang jahat sedang menang, tapi ada saatnya semua yang baik itu akan muncul. Ya, jadi kebaikan dengan kejahatan tidak bisa disatukan. Keinginan roh dan keinginan daging tidak bisa disatukan. Tidak bisa dikawinkan. Ya, makanya Allah dengan tegas, jangan kamu bergaul, mengambil istri-istri kamu. Ini pesan kepada bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena bangsa yang mengenal Allah dengan bangsa yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah disatukan, akan selalu bertentangan. Ya, katakan di sini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali, ya, perhatikan ya, setiap kali tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Karena selalu bertentangan. Nah, makanya Rasul Paulus katakan di dalam diri, dalam tubuhnya itu ada dua kutub yang saling bertentangan. Di satu sisi dia melakukan kehendak yang Tuhan, tapi di satu sisi dia ingin melakukan keinginan daging. Mungkin itu juga ada dalam diri kita. Tapi kalau kita hidup oleh roh, roh Tuhan ada di dalam diri kita, itulah yang akan membuat kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena roh itu akan selalu berbicara. Ketika kita mau berbohong, roh itu selalu berbicara. Ketika kita mau melakukan dosa, roh itu selalu berbicara untuk mengingatkan saudara dan saya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam roh, fungsi kita harus menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, bukan sebaliknya dunia yang menggarami kita. Ada contoh-contoh yang sudah kita lihat. Ya, Raja Salomo, dia seorang raja, dia seorang yang punya hikmat yang luar biasa. Tapi ketika dia mencondongkan hatinya kepada mengambil perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya mencondongkan hatinya untuk menyembah Allah-Allah yang ilah-ilah, bukan Allah, ilah-ilah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya firman Tuhan katakan, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jalan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang harus berfungsi menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita saat ini.
Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa, tapi ditutup dengan satu pujian terakhir. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk terlebih dahulu mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bekerja di dalam setiap hati pendengar Radio Citra Kasih yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Biarlah benih firman Tuhan bertumbuh di tanah yang baik sehingga menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan setiap pendengar Radio Citra Kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami, dan biarlah kami berfungsi untuk membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, berkati Tuhan, buat berhasil. Dan mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan mereka, setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun mereka berada. Dan kami terus berdoa Tuhan, Radio Citra Kasih biar Tuhan pakai menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk memberkati masyarakat yang ada di daerah kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan satu pujian dengan Bapak